Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anak, semoga sehat selalu ya. Jangan lupa pesan Bunda selalu untuk mematuhi protokol kesehatan dan menjaga 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 8, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Disimak dengan baik ya apa saja yang Bu Nanda sampaikan dan jangan lupa dicatat hal-hal penting. Dalam pembelajaran ketiga disebutkan bahwa manusia dapat memanfaatkan sumber daya alam dari lingkungan dalam usaha pertanian. Lalu, bagaimana dengan usaha yang lain? Sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki usaha yang bergerak di bidang pertanian. Selain pertanian, ada bermacam-macam jenis usaha masyarakat Indonesia. Jenis usaha itu ada yang menghasilkan barang dan ada jenis usaha yang menghasilkan jasa. Berikut beberapa jenis usaha selain pertanian, yaitu yang pertama, perindustrian, kedua perdagangan, dan yang ketiga jasa. Yang pertama yaitu perindustrian. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan, misalnya mesin. Ada industri yang mengolah bahan baku atau mentah menjadi produk olahan. Ada industri yang hanya mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi. Ada pula industri yang mengolah bahan setengah jadi menjadi bahan jadi. Ciri-ciri usaha industri yaitu memiliki modal besar, memiliki tenaga kerja yang handal, mengolah bahan baku menjadi barang jadi atau setengah jadi, berusaha menghasilkan produk yang berkualitas, menyediakan layanan purna jual. Industri ada yang industri besar dan industri kecil. Industri besar menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang besar. Sedangkan industri kecil menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Industri kecil. Di sini Bu Nanda sudah menampilkan beberapa contoh dari industri kecil, yaitu ada pengrajin mebel, kemudian ada pengrajin keramik, dan pembuat tahu atau tempe. Nah, dari ketiga contoh tersebut termasuk dari industri kecil yang menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih kecil. Sedangkan untuk contoh industri besar, Bu Nanda menampilkan beberapa gambar, yaitu industri baja, kemudian industri mobil, dan industri tekstil ya. Jadi itu adalah contoh-contoh dari industri besar yang menggunakan peralatan, modal, dan tenaga kerja dalam jumlah yang lebih besar. Yang kedua, jenis usaha masyarakat Indonesia yaitu perdagangan. Perdagangan adalah semua hal yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Dalam perdagangan ada perpindahan hak milik. Barang-barang yang diperdagangkan antara lain barang makanan, pakaian, hewan, barang elektronika, kendaraan bermotor, dan sebagainya. Lalu, bagaimana ciri-ciri usaha perdagangan? Ciri-cirinya adalah mempunyai tempat penyimpanan barang yang dibeli dari produsen sebelum dijual lagi kepada pengguna atau konsumen. Mengemas barang dagangan dengan baik dan menarik bagi konsumen, kemudian menyediakan kemudahan layanan bagi konsumen dalam memperoleh dan membayar barang dagangan. Contoh perdagangan. Di sini Bu Nanda sudah menampilkan ada 2 buah gambar, yaitu di sini adalah contoh dari perdagangan, yaitu kegiatan jual beli di pasar. Nah, itu adalah contoh dari perdagangan ya. Ada perpindahan hak milik ya. Kemudian contoh yang lain adalah orang belanja di toko swalayan.
itu juga contoh dari perdagangan ya, membeli barang dan ada perpindahan hak milik. Dan yang ketiga, dari jenis usaha masyarakat Indonesia adalah jasa. Jasa adalah segala aktivitas atau manfaat yang ditawarkan kepada orang lain atau konsumen. Meskipun tidak menghasilkan barang, seperti misalnya industri konveksi menghasilkan pakaian, usaha jasa memberikan pelayanan kepada konsumen. Kemudian, apakah ciri-ciri dari usaha jasa? Ciri-cirinya yaitu mengutamakan layanan yang baik kepada konsumen, membutuhkan keahlian khusus sesuai jasa yang ditawarkan, menjaga loyalitas atau kesetiaan kepada pelanggan. Kemudian, contoh dari jasa adalah banyak ya contohnya, seperti Bunanda. Bunanda adalah contoh dari usaha jasa. Jadi memberikan pelayanan kepada konsumen. Konsumennya siapa? Semua siswa ya, semua siswa yang ada di SDI Plus Al-Hanif itu adalah konsumen dari guru ya. Jadi siswa-siswa berhak mendapatkan pelayanan dari jasa Bu Guru dan Pak Guru ya. Pak Guru dan Bu Guru itu tidak mempunyai barang untuk dijualkan, hanya mempunyai apa? Mempunyai keahlian khusus untuk diberikan kepada konsumen, kepada siswa ya. Jadi contoh pekerjaan jasa adalah guru, kemudian dokter, pengacara, montir mobil, jasa keuangan, pemandu wisata, dan lain-lain. Kemudian silakan dibaca teks bacaan jenis usaha masyarakat Indonesia yang ada pada halaman 2930. Silakan membuat peta pikiran dari bacaan jenis usaha masyarakat Indonesia. Ada 3, yaitu perindustrian, perdagangan, dan jasa. Kalian tulis pengertian dan ciri-cirinya sesuai yang Bu Nanda tadi sudah jelaskan ya. Silakan ditulis di buku paket untuk latihan saja di rumah ya, tidak perlu dikumpulkan. Baiklah, setelah kita belajar tentang jenis usaha masyarakat Indonesia, kita akan beralih belajar permainan tradisional anak ya. Jadi bisa dibuka di halaman 48. Di situ ada bacaan ya. Berjudul Belajar Toleransi dari Permainan Tradisional Anak. Silakan dibaca ya. Silakan dibaca terlebih dahulu di halaman 43 sampai 44. Nah, jika sudah, kita akan membahas sedikit tentang permainan tradisional anak. Jadi, pada tanggal 11 Desember 2016, digelar acara Festival Permainan Tradisional Anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah, ya. Tujuan digelar acara tersebut adalah supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaannya. Sekarang Bu Nanda tanya, siapakah yang masih suka bermain permainan tradisional anak? Ya, pasti jarang ya sekarang, karena sekarang anak-anak dibanjiri dengan permainan digital melalui alat-alat elektronika, semisal HP, tablet, seperti itu ya. Nah, dengan permainan digital itu anak merasa tidak perlu bermain dengan teman sebayanya. Oleh karena itu, permainan tradisional menjadi jurus ampuh agar anak-anak kembali kepada nilai-nilai kebersamaan ya. Jadi, agar kita bisa menerapkan nilai-nilai kebersamaan, kita lebih baik bermain permainan tradisional yang dengan anak-anak banyak ya. Jadi anak-anak berkumpul, teman-teman berkumpul, kita bermain permainan tradisional. Namun, jika dalam keadaan pandemi seperti ini, sebaiknya kita bermain permainan tradisional anak dengan keluarga masing-masing di rumah ya, agar lebih aman dan terhindar dari virus yang beredar luas di lingkungan sekitar ya.
Nah, selanjutnya adalah, silakan dilihat di gambar ya. Di situ ada beberapa gambar yang Bu Nanda sudah tampilkan. Gambar tersebut adalah gambar-gambar permainan tradisional anak. Apa saja di situ? Ada petak umpet ya, lalu bermain congklak. Kalau di Jawa biasanya namanya dakon ya. Kemudian ada lompat lali ya, lompat tali. Kemudian ada bola bekel. Nah, itu adalah macam-macam dari permainan tradisional anak. Masih banyak sekali contohnya seperti obak sodor ya. Kemudian apalagi? Eh, perepet jengkol ya, ogla agli. Banyak sekali ya contoh-contohnya ya. Baiklah, dari beberapa penjelasan yang Bu Nanda sudah sampaikan, yang terakhir adalah tadi apa? Dari permainan tradisional anak ya. Jadi permainan tradisional anak itu mengajarkan nilai-nilai kebersamaan, nilai-nilai toleransi, nilai-nilai yang saling menghormati sesama teman ya. Nah, jadi permainan tradisional itu adalah aset budaya bangsa yang harus dilestarikan, tidak boleh ditinggal ya. Karena sekarang banyak sekali gadget, banyak sekali permainan yang dari digital, dari HP, dari tablet, dari internet ya. Nah, agar permainan tradisional tidak ditinggalkan, kita harus melestarikannya dengan cara tetap bermain permainan tradisional ya. Jadi tugasnya kali ini adalah silakan bermain permainan tradisional anak, terserah apa saja. Bermainnya di dalam rumah atau di luar rumah juga boleh, namun dengan anggota keluarganya ya. Tidak boleh berkerumun dengan orang banyak di luaran ya, tapi hanya dengan anggota keluarga. Silakan difoto kegiatan bermain tradisional anak, kemudian kirimkan tugas tersebut ke WhatsApp Bu Nanda ya. Jadi itu adalah tugasnya. Baik, Bu Nanda kira cukup untuk materi kali ini. Bu Nanda akhiri. Jazakillah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.